Kerja 9 to 6 tuh emang capek ya. Capek banget. Belum lagi kalau ditambah dengan lembur yang gak selesai-selesai. Sebagai pekerja kantoran, kalian pasti paham banget dong dengan hal itu. Tapi kalian pernah kepikiran gak? Gimana nasibnya teman-teman kita yang kerjanya shift-shiftan? Apalagi yang mereka yang kebagian shift malam. Ada banyak resiko yang menghantui mereka. Selain diganggu hantu tentunya. Sleep work, sleep disorder. Apaan tuh? Di awal gue bilang kalau ini menghantui teman-teman kita yang kerjanya shift-shiftan, khususnya yang kerja shift malam. Tapi ternyata enggak juga. Banyak dari kita pekerja 9 to 6 yang ternyata pas malamnya juga masih kerja. Kayak si Dila tuh, gak pernah tidur. Dila stay alive. Jadi kalian tahu kan kalau jam tubuh manusia itu punya yang namanya jam biologis, alias ritme sirkadian. Itu kayak sinyal alarm dalam tubuh kita yang bilang waktunya tidur, atau aku butuh kopi, aku sudah terlalu lelah, ini saatnya rebahan guys. Nah, kalau lu kerja shift, alarm itu rusak. Shift malam ya. Kalau lu kerja shift malam tuh rusak alarmnya. Ibaratnya udah kayak Google Maps yang ngotot nyuruh belok kiri padahal belah kirinya sawah. Akibatnya otak lu bingung, mau ngapain nih anak, udah tahu badan capek, malah otaknya suruh mikir. Nah ini si melatonin, hormon tidur tuh, itu keluar pas lu lagi kerja. Dan kortisol atau hormon stres malah meledak pas lu lagi butuh banget tidur. Jadi tubuh lu tuh kayak, kita sebenarnya ngapain sih? Gue menemukan satu penelitian dari Nimade Oka Suliani dan Desak Ketut Indrasari Utami, bagian SMF Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Penelitian ini nunjukin kalau 40-80% pekerja shift mengalami gangguan tidur dan 5-20% melaporkan masalah tidur yang parah yang dikenal dengan shift worker sleep disorder atau SWSD. Kita sebutnya SWSD aja ya biar gampang. Dan kualitas tidurnya ya ampun deh, udah kayak sinyal di pegunungan, endet-endetan, putus-putus, reconnecting, buffering mulu gitu. Capek deh. Efeknya jadi banyak banget, bisa kemana-mana, bisa bikin jam tidur berantakan, dan itu ngaruh banget ke cara mikir sama bertindak, jadi lebih lambat, gampang bikin salah dan jadi pelupa. Gak heran sih, soalnya 2 dari 3 pekerja shift ngaku pernah ketiduran pas jam kerja. Minimal sekali lah dalam seminggu. Kurang tidur juga bisa bikin gampang marah, gelisah, sedih, dan akhirnya produktivitas jadi turun. Gak cuma itu, mereka juga lebih rentan kena masalah lambung, head gak teratur, sampai sakit-sakitan lah. Kalau dibandingin nih, prevalensi sakit pada orang kerja shift itu 63%, sedangkan yang kerja di jam normal ada 34%. Bahkan menurut riset tahun 2007 dari International Agency for Research on Cancer, kerja shift juga bisa nyambung ke resiko kanker. Serem banget. Kalau gak percaya cobain deh, ngobrol sama orang yang baru pulang kerja shifting. Lo nanya makan aja, kayak abis rebahan di aspal jam 12 siang loh. Emosi aja bawaannya. Dikutip dari American Academy of Sleep Medicine International Classification of Sleep Disorder, edisi ketiga, setidaknya ada 6 gejala utama SWSD. 2 diantaranya yaitu pertama, insomnia, yaitu gangguan tidur. Jam tidurnya berantakan, bahkan jam tidurnya pun bisa hilang 1-4 jam. Insomnia yang sering dialami pekerja shift sebenarnya tuh tanda kalau tubuh lagi hyperarousal, alias waspada terus, karena sistem saraf simpatiknya juga ikut aktif. Aktivasi SSS atau sistem saraf simpatik dan sumbu hipotalamus hipofise adrenal atau sumbu HHA itu menunjukkan kalau ada pusat kontrol di otak kita yang kerja terus, terutama saat tubuh kita lagi stres atau kurang tidur. Nah, salah satu yang berperan penting di sini adalah neuron CRF. Neuron yang menghasilkan CRF. Neuron ini kayak tombol pemicu stres. Kalau dia aktif, dia nyuruh tubuh buat siaga, ngeluarin hormon stres, ningkatin detak jantung, dan bikin susah rileks.
Aktivasi inilah yang jadi salah satu penyebab utama gangguan tidur kayak SWSD tadi. Jadi intinya neuron CRF ini bisa bikin tubuh terus waspada walaupun sebenarnya kita butuh istirahat gitu. Terus gejala kedua itu ngantuk berlebihan. Bawaannya pengen tidur terus tapi nggak bisa tidur. Nah biasanya badan kita jadi kaget dan belum terbiasa. Ini bahaya banget ya kalau habis pulang kerja gitu, misalnya pulang shifting, pasti rasanya kan capek banget ya. Saking ngantuknya gitu, bisa amit-amit menimbulkan kecelakaan. Tapi lu baru bisa dibilang kena SWSD ini kalau setidaknya dalam 3 bulan itu lu udah mengalami 2 gejala tadi secara berulang. Jadi kayak yang gue jelasin tadi ya, SWSD ini bisa nambah resiko penyakit jantung, depresi, sampai diabetes. Serem banget ya, banyak penyakitnya. Makanya tolong ya, kalau ada kerabat, saudara, atau siapapun lah yang ada di sekitar lo yang kerjanya shifting, jangan diremehin ya. Jangan diajakin ribut. Soalnya ini bukan cuma capek biasa. Walaupun ya capean nungguin janji kampanye sih. Orang shift malam tuh kayak ninja hidupnya. Aktif pas tidur, hilang pas orang bangun. Kalau lu ajak ngopi dari siang, gak usah ngarepin apa-apa. Paling dia bakal alasan, duh sorry gue tidur jam segitu. Jam 1 siang gitu lu ajakin tidur katanya. Atau enggak belum balik shift gue. Ini mereka tuh kayak punya time zone sendiri, kayak manusia dari dimensi lain. Terus lebih parahnya kalau ngejalanin sebuah hubungan gitu ya, gue rasa kalian mesti banyak-banyak ngelus dada aja. Dapat pacar yang office hour aja udah susah, apalagi dapetnya yang sama-sama shifting. Pacarannya nungguin libur lebaran. Lebih kasihan lagi yang udah berkeluarga, minim banget quality time-nya. Baru balik gawe, anak ajak main. Sabar ya sobat. Tapi kalem guys, di dunia ini ada teknologi yang namanya sains. Sains ini gak cuma pinter bedah masalah, tapi dengan sains kita bisa punya solusi. Kan dari tadi gue ngomonginnya masalah mulu ya, puyeng, penyakit aja. Terus gimana sih caranya biar SWSD ini bisa balik normal? Ternyata caranya gak terlalu susah. Pertama, bisa dengan terapi cahaya. Jadi lo bisa beli lampu terang khusus buat simulasi gitu, seakan-akan lampu itu matahari. Ya jeleknya lo kayak ngebohongi otak lo, ngasih sinyal gitu biar otak lo nangkepnya itu siang hari. Nah terus kedua, lo bisa tidur power nap. Ya jangan ngarep tidur 8 jam pasif juga, dipecat lo yang ada. Tapi nap yang 20-30 menit. Ya kayak ngecas HP lah sampai 60% dalam 10 menit gitu. Yang ketiga, asupan melatonin. Sebenarnya melatonin kan hormon alami ya, tapi kalau lo kekurangan itu ya lo bisa bantu dengan cara konsumsi suplemen atau kacang-kacangan, susu, telur gitu. Keempat, kebersihan tidur atau sleep hygiene. Nah, biasain kalau mau tidur tuh bikin kamar jadi gelap, dingin, sunyi, tenang. Bukan sunyi karena ditinggal dia ya, tapi sunyi beneran, mode DND. No HP, no notifikasi, no scrolling reels. Istirahatin badan lu. Tidur. Guys, kerja shift itu bukan dosa ya. Banyak banget pahlawan kerja shift. Ada nakes, security, pekerja logistik, supir bus, pemadam kebakaran, jaga data center. Banyak lagi industri yang harus beroperasi 24 jam sehari. Seperti warteg bahari. Tanpa mereka dunia bisa berhenti berputar. Tapi mereka juga bukan robot ya, mereka bukan mesin, tapi mereka manusia, mereka butuh istirahat. Jadi yuk sadar kalau kesehatan tidur itu penting. Kalau kalian bisa tidur dengan nyenyak ya itu privilege. Kalian kerja shift, cari cara biar tubuh kalian tetap waras. Karena yang paling ngerti dirimu ya tubuhmu, bukan bos kamu, tapi otakmu sendiri. Ritme sirkadian itu ibarat love-hate relationship. Kadang kita ngoyo banget buat pakai nih badan buat kerja, tapi ujung-ujungnya kita butuh dia juga buat tetap sehat. Jadi jangan capek-capek ya para pejuang rupiah. Gue cabut dulu ya, soalnya gue mau tidur siang biar bisa sip malam nanti.